A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini kita mencoba bercerita tentang zikir nafas. Allah. Ilmu nafas sering disebut dengan ilmu zikir nafas, yaitu pernapasan dengan mengucapkan zikir Allah. Adapun proses zikir tersebut yang diikuti dengan irama naik dan turunnya nafas. Karena dengan zikir nafas, kita akan selalu mengerti dalam diri kita mempunyai keyakinan dan keimanan yang hakiki, yang selalu kembali kepada Allah dan hanya untuk Allah semata-mata. Nafas adalah kembaran ruh. Ruh adalah hakikat dan nafas adalah syariatnya di alam ini. Maka ruh diibaratkan kapal dan ombak bagaikan nafas. Jika ombak tenang, maka tenanglah perjalanan kapal. Begitu juga dengan ruh. Jika nafas seorang tenang, maka ia memberi kesan pada ruhnya. Oleh sebab itu, apabila pernapasan itu baik dan benar, maka akan baik pula lah perjalanan ruh dengan Tuhannya. Ilmu napas bukanlah hal yang baru dan sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada para sahabat dan para pengikutnya untuk latihan riyadhah secara khusus di dalam pengertian kalimat zikir sebagai mengingat kepada Allah, dan zikir merupakan kendaraan agar seorang hamba sampai ke hadirat Allah semata-mata. Bila manusia sampai ke hadirat Allah, maka apapun yang manusia kehendaki, maka Allah akan mengabulkan segala kehendaknya. Napas kita normal keluar masuk sehari semalam umumnya sebanyak 24.000 kali, yaitu pada siang hari 12.000 kali dan pada malam hari adalah 12.000 kali. Karena inilah jumlah jam sehari semalam 24 jam. Pada siang 12 jam dan malam 12 jam. Seperti huruf La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masing-masing mempunyai 12 huruf, berjumlah 24 huruf semuanya. Barang siapa mengucap sempurna 7 kalimat itu, niscaya ditutupkan Allah pintu neraka yang 7. Barang siapa mengucap yang 24 huruf ini dengan sempurna, niscaya diampuni Allah Ta'ala yang 24 jam. Hal inilah yang menjadi persembahan hamba kepada Tuhannya yang tiada putus-putusnya. Napas adalah sumber kehidupan. Tanpa nafas, maka hancurlah kehidupan ini. Napas adalah al-hayat yang datang dari Tuhan. Ia adalah rahasia ilahi. Zikir napas adalah untuk pembersihan rohani. Setiap makhluk hidup memiliki nafas. Melihat, mendengar, merasa, itu semua termasuk di dalam sifat al-hayat. Al-hayat manusia bisa hidup tanpa memiliki mata, telinga, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Akan tetapi, manusia tidak akan bisa hidup tanpa napas. Dan manusia bisa berkata-kata dan melakukan perbuatan apa saja. Hal itu semua berlaku karena kudrat dan iradat dari Allah. Dan sesungguhnya napas berada dalam kudrat dan iradat Allah. Adapun proses turun dan naiknya napas dari tubuh kita, tidak ada yang awal dan tiada yang akhir. Begitu juga dengan jutaan makhluk hidup lainnya. Dan napas juga sebagai penghidup hati dan jasad. Dengan memahaminya serta mempelajarinya akan membawa manusia kepada kesempurnaan hidup serta memimpin gerak seluruh badan ini tanpa komando suara maupun gerak isyarah. Pertama, Allah menggerakkan rohani. Dari rohani menggerakkan al-hayat. Dari al-hayat kemudian menggerakkan nafas.
dan dari napas menggerakkan jasad. Dan adalah pada hakikatnya itu Allah juga yang menggerakkan sekalian gerak. Sesungguhnya segala macam gerak atau perbuatan, apakah perbuatan diri sendiri ataupun perbuatan yang terjadi di luar dirinya, memiliki dua macam pengertian. Pengertian pertama dinamakan mubasyarah dan pengertian kedua dinamakan tawallud. Kedua macam pengertian ini tidak dapat terpisah satu sama lainnya. Hal ini didasarkan perbuatan Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah Anda yang melempar hai Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar ketika Anda melempar." Zikir napas memiliki rangkaian tersendiri dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu zikir nafas, nufus, tanafas, dan ampas. Dan keempat perkara tersebut berkaitan di antara satu sama lainnya. Pertama, hidup napas itu karena ampas, dan hidup ampas itu karena nufus. Manakala hidup nufus itu dengan rahasia, dan rahasia itulah yang merupakan rahasia Allah. Nufus, ampas, dan tanapas itu adalah satu perkara yang gaib. Napas tidak dapat dirasa, diraba, serta dilihat wujudnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, napas itu suatu jauhar yang masuk dan keluar dari badan, sehingga apabila menjadi kurang ilmu kepadanya, maka yaitu jahil namanya. Tiada mulia kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat, di dalam kubur dan di dalam titian siratal mustaqim, karena sesungguhnya ampas tiada masuk ke dalam tubuh dan tanapas itu tidak keluar daripada badan, sedang napas itu masuk dan keluar daripada badan kita, dinaikkan tanapas hingga ditempatkannya dengan sempurna di nufus, dengan melihat pada mata hati itu dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Allah menggerakkan rohani, dari rohani menggerakkan al-hayat, dari al-hayat kemudian menggerakkan nafas, dari nafas menggerakkan jasad, dan pada hakikatnya Allah yang menggerakkan sekalian yang ada. Zikir nafas adalah nur yang memancar ke seluruh jiwa bagi pengamalnya dan amat besar akan manfaatnya. Dengan melakukan zikir nafas akan menghancurkan kebekuan darah hitam yang berada di hati, yang dianggap sebagai istana iblis. Dan selagi istana iblis tidak terpecah dan hancur musnah, nur kolbi sebagai penyuluh lampu makrifat yang diharapkan itu tidak mungkin tercapai. Imam Ghazali mengatakan, zikir yang dilakukan dengan cara menahan napas akan mempercepat proses penyucian hati. Zikir napas menghubungkan hayat kolbu kita kepada alam roh. Napas datang dan pergi kepada Allah setiap saat, dan setiap napas yang tidak berzikir, maka napas itu tidak akan membawa manfaat kepada kolbu dan roh kita, yang pada umumnya manusia tidak sadar bahwa hidup dia itu dikuasai penuh oleh pengedaran napas keluar dan masuk dari Allah. Tanpa zikir napas, ia tidak akan memperoleh barakah dan nikmat dari Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar masuk napas tanpa zikir Allah, maka sia-sialah ia. Alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.